فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Bapak pengurus yang sama-sama kita hormati, beserta dengan jajaran kepengurusan, seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu kami, serta anak-anak kami, santriwan, santriwati pesantren Ramadan. InsyaAllah semua yang hadir pada malam hari ini dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu mari sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada malam hari ini kita masih dinaungi oleh kenikmatan. Apa yang sudah kita nikmati, kita rasakan dan kita pakai dari nikmat Allah, merupakan karunia terbesar, anugerah terindah dari Allah untuk kita. Semoga mampu kita gunakan, kita maksimalkan dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat beriringan salam kita doakan kepada Allah, semoga selawat yang kita baca tercurah selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, tema kajian singkat kita pada malam hari ini adalah tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Nah, kalau judulnya boleh dicatat, anak-anak kami yang mencatat, judulnya adalah Hidup Mulia dengan Al-Quran. Hidup mulia dengan Al-Quran. Dasar pengajian kita pada malam hari ini adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Sebagaimana yang sudah kita bacakan di awal muqaddimah. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk tersebut. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian tadi kita juga membaca salah satu hadis Nabi SAW terkait dengan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena dia atau Al-Quran itu kelak di akhirat akan menjadi penolong atau syafaat bagi orang yang membacanya. Nah, dua dalil ini menjadi dasar kajian kita terkait dengan hidup mulia dengan Al-Quran. Bapak Ibu, sebelum kita bercerita, ada dua poin yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Kita akan sampaikan dulu terkait dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 185 dikatakan oleh Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka sepakat para ulama Bapak Ibu bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Itu sepakat ulama. Nah, walaupun sebagian kecil ada yang mengatakan turunnya Al-Quran di bulan Rabiul Awal, tetapi mayoritas ulama mengatakan Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Cuma berbeda pendapat para ulama ketika
atau terkait dengan tanggal berapa turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu. Ini berbeda pendapat ulama. Nah, ada yang mengatakan di tanggal 7 Ramadan, ada yang mengatakan di tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan, ada yang 20 sampai ada yang mengatakan tanggal 27 Ramadan. Nama yang batu dan sawananya. Karena ini khilafiyah, pendapat para ulama itu berbeda-beda. Karena memang Bapak Ibu, kalau kita lihat atau kita baca hadis Nabi SAW, memang berbeda. Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Ya, su'ila an saumi yaumil isnain. Nabi ditanya tentang puasa pada hari Senin. Apa jawab Nabi? Ya, fihi wulidtu. Pada hari Senin itu aku dilahirkan. Ya. Wa fihi unzila ilayya. Dan pada hari itu Al-Quran diturunkan kepadaku. Jadi Al-Quran turun pada hari Senin pada bulan Ramadan di waktu itu. Waktu itu, ya. Kemudian kita baca lagi satu surat di dalam juz 30, surat Al-Qadar. Pasti apa-apa jadi ibu lah hafal kan ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Nah, kalau kita baca pula hadis terkait dengan Lailatul Qadar, kata Nabi, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir. Nah, kalau kita, kebiasaan orang Indonesia memperingati nuzul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Di pertengahan, ya, hampir di pertengahan, di 10 malam kedua. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu adalah 10 malam ketiga. Nah, jadi kan ada ketimpangan di situ, ya. Ada ketimpangan. Nah, malam Lailatul Qadar itu malam diturunnya Al-Quran. Nah, kata Nabi, malam Lailatul Qadar itu dicari, incarlah malam-malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir pada malam-malam ganjil. Nah, kalau 7 balik Ramadan berarti masih malam kedua, 10 malam kedua baru apa itu. Maka disinilah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Tapi ada yang menarik, ya, dalam salah satu kitab sejarah atau sirah nabawiyah, karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini orang India. Dia mengarang kitab namanya Rahiq Al-Maktum. Nah, bisa Bapak Ibu beli nanti di toko buku ada itu. Ya, Sirah Nabawiyah, nama kitabnya Rahiq Al-Maktum. Buku ini merupakan juara sayembara dunia menulis tentang Sirah Nabawiyah yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami, ya, Persatuan Dunia Islam. Juara 1 bukunya Pak, buku sejarah Pak. Nah, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri meneliti, ya, dengan mengaitkan hadis-hadis tadi. Kalau hadis tadi dikatakan bahwa Nabi mengatakan hari diturunkan Al-Quran itu di hari Senin. Hari diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu di hari Senin. Dapat indikasinya satu. Yang kedua, dicoba, diteliti. Kemudian kan bisa dihitung melalui ilmu falaknya, kan bisa itu Pak Ibu, ya. Hari Senin di waktu itu ketika Nabi berumur 40 tahun, lebih kurang 40 tahun 8 bulan. Kalau bilangannya bilangan Hijriah. Kalau bilangan Masehinya umur Nabi itu 39 tahun sekian bulan. Maka hari Senin di waktu itu ada di tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, kemudian tanggal 20, 21, 28. Nah, maka Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri berkesimpulan, itu baru pendapat satu pendapat ulama, berkesimpulan kemungkinan
turunnya Al-Quran itu pada malam 21 Ramadan. Itu salah satu ya. Itu yang terbaru Pak, yang terbaru. Nah, tapi kita tidak penting Bapak Ibu, kok tanggal 7 balik, tanggal 7, tanggal 21, tanggal 20 baranglah. 23 sampai 27, tidak penting bagi awak. Yang penting adalah Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Andaikan Rasulullah SAW memberitahu dulu kapan turunnya Al-Quran, dan memang dulu sejarahnya ada berbicara seperti itu. Nabi kemagih tahu bila turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Tapi tidak jadi Nabi lagi tahu, sebab ada sahabat tu yang berselisih paham di dalam masjid, sehingga hilanglah mood Nabi ko. Hilang moodnya, istilahnya hilang semangat Nabi ko menyampaikan berita itu. Sehingga Nabi tidak jadi menyampaikan kapan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Ya, tanggal bara tidak tahu ada. Andaikan dikasih tahu oleh Nabi, pasti itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalaulah tahu awak malam Lailatul Qadar, pasti masaji awak malam-malam pertama, 10 malam kedua tu kosong-kosong sabar tu. Apa itu? Sebab rancak awak pilih malam Lailatul Qadar tu lain. Satu malamnya beribadah di waktu itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya dicari saja malam Lailatul Qadar dan cik tu. Jadi sama beribadah lebih kurang 83 tahun. Kalau awak tahu atau Nabi magi tahu bila turunnya Al-Quran, maka dari itu hikmahnya bagi kita hari ini adalah tetap kita berupaya mencari Lailatul Qadar. Dan sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu dicari Lailatul Qadar itu. Ya? Tak perlu dicari. Sebab dia pasti ada dalam bulan Ramadan. Yang jelas fokus kita hari ini adalah memperkuat atau menambah kualitas ibadah kita, terutama di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bapak Ibu sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang baru kita masuk ke pengajian kita. Ada 2 poin yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Pertama, ya, terkait dengan hidup mulia dengan Al-Quran. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Kau kecian pasti langsung Pak, karena Allah yang memastikan pasti mulia. Segala yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Contohnya atau apa buktinya? Kita mulai dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia. Kok mulia malaikat Jibril? Karena dia yang melalui perantara malaikat Jibril turunnya Al-Quran. Sehingga malaikat Jibril ke Bapak Ibu digelari dengan Sayyidul Malaikah. Sayyidul Malaikah itu artinya pemimpin para malaikat. Karena apa itu? Karena Al-Quran. Mulia dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran turun kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia di antara para Nabi dan Rasul. Nabi yang paling mulia Pak. Makanya gelar Nabi Muhammad itu apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para Nabi dan Rasul. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi yang paling mulia. Nabi itu mulia semuanya, Nabi dan Rasul. Tapi pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad mulia? Karena kepadanya diturunkan Al-Quran. Oke, kita lanjutkan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia. Bulan mulia sehingga gelar atau nama lain dari bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ada juga yang lain mengatakan bahwa bulan Ramadan itu namanya Sayyidus Syuhur, penghulunya para
bulan-bulan Hijriah. Yang paling rancak bulan Hijriah itu adalah bulan Ramadan. Kenapa dia jadi mulia? Karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan ada pada satu malam. Malam diturunkan Al-Quran itu disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat rahmat ke atas dunia. Sehingga ketika malam Lailatul Qadar itu bumi serasa sempit. Sebab Al-Qadar itu artinya sempit. Kenapa bumi sempit pada malam Lailatul Qadar? Karena malaikat-malaikat rahmat itu turun ke bumi. Seolah-olah bumi itu sempit. Untungnya malaikat itu tidak berbentuk manusia. Kalau berbentuk manusia maka bumi ini akan sempit. Begitulah malaikat-malaikat rahmat. Nah, kenapa Lailatul Qadar itu mulia? Karena di situ atau pada malam itu diturunkan Al-Quran. Lah banyak buktinya itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Al-Quran itu turun di kota Makkah dan kota Madinah. Turun di kota Makkah dan Madinah. Ada namanya surat Makkiyah. Kalau yang turunnya di Makkah namanya surat Makkiyah. Kalau turunnya di Madinah namanya surat Madaniyah. Suratnya panjang-panjang. Ya, kalau yang turun di Madinah itu suratnya panjang-panjang. Surat Al-Baqarah, ya, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Itu Madaniyah. Tapi kalau surat Makkiyah suratnya pendek-pendek. Itu yang ada di juz 30. Itu umumnya surat Makkiyah. Sebab ayatnya pendek-pendek. Nah, kenapa kota Makkah dan kota Madinah menjadi mulia sehingga menjadi kota suci hari ini? Karena kedua kota itu tempat diturunkan Al-Quran. Kita kasih satu lagi buktinya. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diberikan atau sebagai petunjuk bagi umat Nabi Muhammad. Hudan linnas, petunjuk bagi umat Nabi Muhammad. Maka umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling mulia dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Makanya Bapak Ibu, awak beruntung awak ya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga diabadikan di dalam Al-Quran, dikatakan oleh Allah, kuntum khaira ummatin. Kalian, kita ini ya umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Kok jadi umat terbaik? Karena kepada awak diturunkan Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman kita. Makanya kita mulia dengan Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, persoalan kita hari ini adalah sudahkah kita memanfaatkan posisi kita sebagai umat yang terbaik tadi? Contohnya Bapak Ibu, Allah awak baca Quran tiap hari. Lah baca Quran awak. Itu tentu tanya ke diri awak masing-masing. Itu tingkatan pertama itu. Kewajiban kita kepada Al-Quran baca dulu. Barat lalu dia awak baca Quran sehari. Tidak harus di bulan Ramadan. Jangan baca Quran di bulan Ramadan saja. Abikul alapi bulan Ramadan awak simpan Quran di telemari. Tidak. Tapi membaca Al-Quran itu setiap hari. Usahakan setiap hari jangan kosong pikiran kita, jangan kosong telinga kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka sebaiknya kita baca Al-Quran itu. Baca Al-Quran. Barat lalunya apa Ibu? Minimal 3 ayat ya, 3 ayat lah. Sebab surat terpendek di dalam Al-Quran itu adalah surat apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, 3 ayat. Bacalah Quran tu. Kalau betul-betul awak beriman kepada Al-Quran, kewajiban kita yang pertama itu adalah membacanya. Aku baru tingkatan awal baru membaca Quran. Tak masalah ada Bapak Ibu bacalah Quran setengah halaman ya. Atau sehalaman sehari. Barat taluknya yang penting lain amua baca Quran, insya Allah menjadi manusia yang mulia. Apalagi kalau sudah menghafalnya. Sudahlah dihafal Quran tu, kemudian diamalkan Al-Quran tu, selanjutnya kalau bisa diajarkan Al-Quran itu kepada yang lain. Itu tingkatan-tingkatan kita dalam memuliakan Al-Quran.
Maka orang yang banyak ya berkecimpung, berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah pastikan dia adalah orang yang mulia. Mulia apa? Anak-anak awak belajar Al-Quran kok jadi anak-anak mulia. Makanya perlu awak sekolahkan anak-anak awak di sekolah yang di situ mempelajari Al-Quran atau menanamkan nilai-nilai Al-Quran agar generasi-generasi kita menjadi mulia. Mulia di hadapan Allah. Kalau manusia tidak perlu jawab Bapak Ibu, ya, tapi di hadapan Allah kita harus menjadi manusia yang mulia. Jadi cara salah satunya adalah dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, ulama menganjurkan kepada kita amalan yang harus diperbanyak di bulan Ramadan ini. Yang paling utama itu adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan Al-Quran. Mulai dari tadarus Al-Quran atau mendengarkan kajian-kajian seperti ini. Yang dibaca di pengajian ini adalah Al-Quran, hadis. Ini cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya kalau ingin jadi mulia, tingkatan pertamanya adalah baca Al-Quran. Kalau bisa tingkatkan mulai dengan menghafalnya. Kalau ada apa-apa ibu-ibu yang tidak bisa menghafal Quran, mungkin faktor usia, maka mulailah untuk mengulang-ulang hafalan yang lama. Minimal ayat-ayat pendek untuk dibaca untuk solat saja jadilah. Tapi tetap memperbaiki kualitas bacaan kita. Nah, ini poin pertama. Poin kedua, semakin tinggi perhatian kita dengan Al-Quran, maka semakin tinggi perhatian Allah kepada kita. Semakin awak dakik ju Al-Quran, maka Allah makin dakik ju awak. Awak bacakan sebuah hadis, ya. Ini hadis dari Amr bin As, ya, diriwayatkan dari Amr bin As. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah akan meninggikan, memuliakan suatu bangsa ketika bangsa itu memuliakan kitab ini. Nabi mengatakan bihadzal kitab, artinya dengan Al-Quran ini. Dan Allah akan menghinakan suatu bangsa ketika bangsa itu merendahkan nilai-nilai Al-Quran. Itu satunya. Jadi kalau ingin mulia, maka muliakan nilai-nilai Al-Quran. Selanjutnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan oleh Nabi, "Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta." Orang yang baca Quran wa huwa mahirun, dan dia itu mahir baca Qurannya, bagus. Ukuran mahir itu sekarang adalah orang yang bagus bacaan Qurannya, panjang pendeknya bagus, makharijul hurufnya bagus. Kalau dalam artian awak pandainya baca Quran sesuai dengan tajwidnya bagus, maka inilah kategori mahir. Kalau irama itu pendukung gitu ya, pendukung. Tapi tentu dengan irama yang bagus. Tapi yang paling penting itu adalah bacaan dengan tajwid yang bagus. Bacaan dengan tajwid yang bagus. Wa huwa ma'as safaratil kiramil barara. Kelak dia akan bersanding dengan para malaikat yang mulia. Orang yang baca Qurannya rancak, besok di akhirat bersanding dia dengan malaikat. Sejajar dengan malaikat besok. Di akhirat posisinya. Terus kata Nabi, wallazi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta, dan orang yang membaca Al-Quran wa yata'ta, dan dia itu terbata-bata membaca Al-Quran. Dia baca Qurannya tidak lancar, panjang pendeknya alun batuan, ya, tidak perlu lancar, tidak perlu batu panjang pendeknya. Tapi lain namuh aja baca Quran. Wa huwa alaihi syakkun, dan dia membaca Quran itu susah payah. Falahu ajrani, maka baginya ada 2 pahala kata Nabi. Pahala karena dia sudah baca Quran. Setiap huruf dari Al-Quran yang dibaca itu dikalikan 10. Dibaca alif lam mim itu kan 3 huruf tu. Alif lam mim kan 3 huruf. Nilainya bukan 3 huruf, tetapi dikalikan 10. 30 kebaikan di situ. Kalau awak baca Bismillahirrahmanirrahim, maka ada 19 huruf. Maka pahalanya 190-an. Itu baru baca saja. Jadi bagi orang yang terbata-bata baca Quran dan dia tetap baca Quran, maka dia dapat 2 pahala. Pahalanya apa? 1 pahala setiap huruf yang dia baca. Yang kedua, pahala dia sudah berusaha untuk baca Quran, bersusah payah untuk baca Quran. Jadi tidak ada istilahnya Bapak Ibu, ambo tidak pandai baca Quran Ustaz.
Malay membaca Quran daripada salah dibaca, biar tidak baca Quran. Itu salah itu. Setiap bacaan Quran, walaupun itu barangkali tidak bagus, ya, tajwidnya belum betul, tapi bagi mereka yang mau membaca Quran dapat pahala. Apa pahalanya? Jadi nak ada istilahnya malay baca Quran, tapi tetap harus diiringi dengan belajar. Kalau awak memang kurang bacaan Quran awak, belajarlah kepada yang lebih tahu, perbaiki kualitas bacaan kita. Agar bacaan itu semakin berkualitas, tentu nilainya di hadapan Allah juga akan bertambah. Nah, inilah Bapak Ibu 2 poin yang kita bicarakan pada malam hari ini. Kita simpulkan saja. Satu tadi apa? Hidup mulia dengan Al-Quran. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Kalau ingin awak jadi makhluk atau manusia yang mulia, maka sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Belajar Al-Quran, bisa tafsirnya, bisa kajian tafsir dan segala macam, ya. Kemudian yang kedua, poinnya adalah semakin tinggi perhatian kita kepada Al-Quran, maka Allah akan semakin tinggi pula perhatiannya kepada orang yang mempelajari Al-Quran. Makanya kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, inilah motivasi bagi kita pada malam hari ini, agar senantiasa membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai nanti bulan Ramadan lah baca Quran. Sesudah bulan Ramadan seharusnya tetap kita membaca Al-Quran. Tak perlu banyak Bapak Ibu, seketik saja itu. Sebab kata Nabi, ahabbul a'mali ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adwamuha, yang dikerjakan secara terus menerus, konsisten, continue. Tak di bulan Ramadan saja, lalapi bulan Ramadan ni baca Quran tadi. Itu lebih dicintai oleh Allah. Ya, wa in qalla, sekalipun sedikit, seketik-seketik ini dibaca, tapi tawi dibaca. Daripada baca Quran ketika bulan Ramadan saja, lalapi bulan Ramadan ni nak baca Quran, maka tentu lebih baik kita yang istiqamah dalam membaca Quran. Barangkali Bapak Ibu ini bisa kita sampaikan. Ya, semoga sama-sama termotivasi kita untuk menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah. Salah satunya tentu dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.